Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah di video kali ini kita akan melanjutkan kisah daripada sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal dari video sebelumnya, yang mana Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah salah seorang sahabat yang terkenal dengan kealimannya, di mana bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW memuji beliau dengan a'lamu ummati fil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, manusia di antara umatku yang paling memahami, paling alim dalam urusan halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Bagaimana tidak, di mana beliau dari saat kecilnya sudah terkenal dengan kecerdasannya, beliau juga terkenal dengan wawasannya yang luas, pandangannya yang begitu jauh untuk masa depan beliau dan masa depan Islam, di mana kecerdasannya digunakan untuk kemaslahatan dan kemajuan agama Islam. Maka beliau sering diperebutkan atau mendapatkan utusan dari pemerintah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal selalu mendampingi beliau bagaikan bayangan Rasulullah yang selalu ada di mana-mana dan menimba ilmu langsung kepada Rasulullah. Kemudian sampai singkatnya di usia beliau yang masih muda dan sudah terkenal dengan kealimannya, sahabat Mu'adz bin Jabal, tatkala banyak sahabat-sahabat tidak ada Rasulullah di Masjid Nabawi, di mana Rasulullah sedang melakukan tugas dakwah di tempat-tempat yang lain, ataupun ketika tidak ada Rasulullah di Masjid Nabawi, maka sahabat-sahabat yang lain meminta kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk mengisi kajian, untuk memberikan ajaran-ajaran Al-Quran, juga ajaran-ajaran tentang hukum-hukum syariat kepada para sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga meskipun beliau dalam usia yang muda, tapi sahabat-sahabat yang lebih tua, jauh lebih tua dari beliau, selalu menghormati beliau. Bahkan untuk melihatnya saja, para sahabat-sahabat yang lebih tua dari beliau itu merasa segan, karena haibah wa ta'ziman li ilmihi, yang begitu memuliakan, mereka segan dan menghormati atas ilmu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, meskipun usianya jauh lebih muda daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Bisa kita lihat di sini akhlak daripada para sahabat, di mana meskipun Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini jauh lebih muda daripada sahabat yang lainnya, tetapi beliau sahabat yang jauh lebih tua, sahabat yang sudah sepuh, tetap menghormati Sayyidina Mu'adz bin Jabal atas tingginya ilmu beliau, menghormati beliau karena beliau adalah orang ahlul ilmi yang memiliki ilmu, dan ahli ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau adalah orang yang berilmu, tapi tidak lantas beliau kemudian jumawa, kemudian beliau membusungkan dadanya, tidak berakhlak kepada sahabat-sahabat yang lebih tua. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana indahnya para sahabat bersosial satu sama lainnya, di mana sang pemuda, meskipun beliau adalah pemuda yang berakhlak, tetapi beliau begitu menghormati mereka yang lebih tua karena memandang usianya, dan mereka yang lebih tua memuliakan pemuda karena melihat ilmunya, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, orang-orang yang berilmu, meskipun sang pemuda ini jauh usianya di bawah mereka. Kemudian Rasulullah pun sebelum beliau wafat, beliau tatkala Islam sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri Saudi Arabia, maka Islam pun juga semakin tersebar di negeri-negeri sebelah, negara-negara tetangga dari Saudi Arabia. Bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah utusan dari kerajaan yang ada di negeri Yaman. Utusan dari raja negeri Yaman ini datang kepada Rasulullah untuk mensyiarkan, mengikrarkan keislaman mereka dan keislaman raja mereka, sehingga mereka pun bersyahadat di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan setelah mengikrarkan keislamannya, mereka meminta kepada Rasulullah agar diberikan utusan
diutus seorang pengajar yang mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat Yaman yang baru saja masuk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih seorang dai minad du'atil huda, dai yang terpilih, dai yang siap untuk mengajarkan dan membimbing masyarakat negara Yaman, dan yang tidak lain tidak bukan adalah sang pemuda Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang menjadi penghulu yang menyebarkan agama Islam dan mengajarkan ilmu-ilmu Islam beserta syariatnya di negeri Yaman. Tatkala sebelum Sayyidina Mu'adz bin Jabal berangkat bersama para masyarakat Yaman menuju negerinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, memberikan beberapa pesan kepada Sayyidina Mu'adz, dan di akhir ucapannya, di akhir pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda, "Ya Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadza." Wahai Mu'adz, mungkin saja setelah kau meninggalkan kota Madinah ini dan beberapa tahun ke depan kau tidak akan kembali ke sini, mungkin engkau tidak akan menemuiku lagi. Wala'allaka an tamurra bimasjidi wa qabri. Dan mungkin saja ketika engkau kembali ke kota Madinah, engkau akan menemui masjidku yang mana aku berada di dalamnya, di dalam kuburnya. Fabaka Mu'adz jaza'an li firaqi nabiyhi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mendengar pesan dan mendengar ucapan baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Mu'adz beserta para masyarakat Yaman yang ada di situ, mereka semuanya menangis, dan juga para sahabat pun yang lainnya juga ikut menangis. Mereka tahu, mereka faham bahwasanya usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama lagi akan berada di dunia. Dan benar saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka tidak lama ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal berada di negeri Yaman, belum sempat Mu'adz bin Jabal kembali ke kota Madinah, beliau mendapatkan kabar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diundang keharibaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak lama setelah Islam benar-benar tersebar di negeri Yaman dan pondasi keislamannya sudah kuat, dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal sudah menemukan pengganti beliau yang siap mengajarkan dan siap menyebarkan syariat Islam beserta pondasi-pondasi syariatnya, Sayyidina Mu'adz kembali ke kota Madinah, di mana saat itu pemimpin khalifah yang menjadi pemimpin umat Islam adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardoh. Kemudian tatkala Sayyidina Mu'adz bin Jabal kembali ke kota Madinah, Sayyidina Mu'adz diminta oleh khalifah Sayyidina Umar bin Khattab untuk membagikan harta-harta rampasan perang, harta yang ada di Baitul Mal, untuk dibagikan ke mereka yang berhak menerimanya, para fuqara, kemudian para janda, anak-anak yatim, dan mereka-mereka yang mendapatkan bagian daripada Baitul Mal tersebut. Sampai pada suatu saat setelah Mu'adz bin Jabal membagikan bagian-bagian harta tersebut, beliau pulang sampai di rumahnya, kemudian istrinya bertanya, "Aina ma ji'ta bihi mimma ya'ti bihil wulatu min hadiyatin li ahlihim?" Wahai suamiku, mana sesuatu yang engkau bawakan kepada keluargamu yang biasanya dibawa oleh pemimpin-pemimpin? Engkau adalah pemimpin negeri Yaman, engkau juga adalah pemimpin dari kota Madinah ini yang bertugas untuk membagikan hak-hak kepada para fuqara dan masakin, dan engkau adalah orang yang memiliki jabatan penting di sisi Amirul Mukminin. Kemudian Sayyidina Mu'adz menjawab, "Laqad kana ma'i raqibun yaqidhu yuhsi alayya." Aku tidak bisa membawa apa-apa karena aku selalu diawasi dan selalu ada orang yang mengawasiku, kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Maka istrinya bertanya, "Qad kunta aminan inda Rasulillah." Wahai suamiku, engkau adalah orang yang amanah, engkau orang yang terpercaya, engkau dipercaya oleh Rasulullah, dan engkau juga dipercaya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, beliau adalah khalifahnya.
engkau dipercaya Rasulullah, engkau dipercaya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan engkau juga dipercaya oleh Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Apakah mereka masih tidak cukup dengan hal ini sehingga masih mengutus pengawas yang selalu menjagamu dan mengawasimu kemanapun engkau pergi? Lantas protes istri daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini kemudian disampaikan istri beliau ini menceritakan hal tersebut kepada istrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Istri Sayyidina Umar bin Khattab mendengar hal tersebut, menyampaikan kepada suaminya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, apakah betul engkau mengirimkan pengawas yang selalu mengawasi dan memperhatikan gerak-gerik Mu'adz bin Jabal?" "Tidak, aku tidak pernah. Aku percaya kepada Mu'adz bin Jabal." Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab memanggil Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz bin Jabal, apakah betul engkau selalu merasa diawasi, dan apakah betul aku mengirim pengawas untuk mengawasimu?" Maka jawab daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "La ya Amirul Mukminin." Bukan seperti itu wahai Amirul Mukminin. "Walakinnani lam ajid syai'an a'tadiru bihi ilaiha illa dzalik." Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, aku tidak bisa membawakan sesuatu apapun untuk istriku karena semuanya sudah aku bagikan, dan aku tidak memiliki apapun dari hadiah tersebut. Tapi aku tidak memiliki alasan yang lain yang bisa aku sampaikan kepada istriku. Ya, suaminya tidak bisa memberikan alasan yang lain, jawaban yang lain, karena beliau ahli sedekah dan semuanya sudah dibagi-bagikan, tidak menyisakan sedikit pun untuk beliau. Mendengar jawaban tersebut, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab hanya tersenyum dan tertawa dan berkata kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau mengambil sesuatu dan berkata, "Berikan ini kepada istrimu, buatlah dia ridho dengan ini, buatlah senang istrimu dengan hadiah ini." Kita lihat amanahnya, begitu amanahnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal dalam menunaikan kewajiban dan apa yang telah dititipkan kepada beliau. Sampai pernah suatu saat gubernur negeri Syam ini yang bernama Yazid bin Abi Sufyan meminta kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh agama Islam telah tersebar di negeri Syam dan umatnya semakin banyak. Maka aku minta kepada engkau wahai Amirul Mukminin untuk menemaniku dalam mengajarkan pondasi-pondasi dan syariat-syariat Islam, juga mengajarkan Al-Qur'annya." Maka Sayyidina Amirul Mukminin memilih 5 orang, dari yang mana mereka adalah orang-orang terpilih saat zamannya Rasulullah. Saat di zamannya Rasulullah mereka mengajarkan Al-Quran. Yang pertama adalah Mu'adz bin Jabal, yang kedua Ubadah bin Samit, yang ketiga adalah Abu Ayyub Al-Ansari, wa Ubay bin Ka'ab, yang keempat Ubay bin Ka'ab, dan yang terakhir adalah sahabat Abu Darda. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, saudara-saudara kalian di negeri Syam, mereka membutuhkan seorang pengajar Al-Quran, pengajar agama Islam, syariat Islam. Maka aku berkenan dan ingin tiga di antara kalian untuk berangkat menemani Yazid bin Abi Sufyan menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Mungkin 3 saja di antara kalian, 3 dari 5 orang kalian. Silakan kalian undi ataupun kalian memilih mengajukan diri kalian sendiri. Maka kelimanya kompak menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa kami harus mengundi? 2 di antara kita, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari adalah orang yang sudah tua, beliau sudah tua, sudah sepuh. Dan yang satunya adalah Ubay bin Ka'ab, adalah beliau orang yang sakit-sakitan, punya penyakit. Sehingga tinggal 3 kami saja, Ubadah bin Samit, Mu'adz bin Jabal, dan juga Abu Darda, sahabat Abu Darda." Maka beliau bertigalah yang berangkat ke kota Syam untuk mengajarkan, menyebarkan Islam dengan sempurna. Dan di sanalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal diundang oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau sempurna menuntaskan, menyebarkan ilmu-ilmu beliau, melanjutkan amanah-amanah Islam, sehingga sudah tidak ada lagi tanggung jawab yang ada di pundak beliau, dan beliau sudah menyebarkan, menunaikan amanah yang ada pada dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengundang beliau dalam keadaan yang diridhai. Dan beliau ketika sakitnya berdoa, "Allahumma innaka kunta ta'lamu anni lam akun uhibbud dunya wa tulal baqa' fiha li ghursil asjar warjaril anhar." Ya Allah, engkau tahu aku sudah tidak ingin hidup lebih lama lagi di dunia ini, maka undanglah aku ya Allah. Dan begitulah mereka orang-orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih memilih
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah ditinggalkan oleh nabinya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak-akhlak beliau, juga meneladani akhlak-akhlak beliau, dan sebetulnya masih banyak lagi kisah-kisah yang bisa kita ambil teladannya dari sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Insyaallah kita akan terus ikuti kajian-kajian yang ada di channel YouTube MZT Malang Raya. Bagi para pemirsa yang ingin request, ingin kita pelajari, ingin kita sampaikan siapa saja sahabat-sahabat yang akan dibahas ceritanya, bisa tulis di kolom komentar ataupun juga disampaikan kepada nomor admin yang tertera di bawah ini. Insyaallah akan kita bahas bersama-sama. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.